Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak bagian 2, prakarya SMP MTS kelas 8 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bahan lunak. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan kerajinan bahan lunak alam. 2. Memberikan contoh kerajinan bahan lunak alam. 3. Menjelaskan kerajinan bahan lunak buatan. 4. Memberikan contoh kerajinan bahan lunak buatan. Masih ingatkah kamu tentang kerajinan bahan lunak? Ya, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak yaitu tanah liat, plastisin, sabun, lilin, floor clay, kulit, dan lain-lain. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam merupakan bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan merupakan bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak alam yaitu sebagai berikut. Dan contoh bahan lunak buatan seperti pada gambar. Ciri-ciri bahan lunak alam. 1. Tanah liat. Tanah liat memiliki ciri warna yang beragam. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir, dapat pula hanya dibakar biskuit, lalu diberi warna cat langsung. 2. Kulit. Kulit memiliki ciri yaitu berasal dari hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna putih, hitam, coklat, ataupun krim, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. 3. Getah nyatu. Getah nyatu berasal dari pohon nyatu yang berwarna putih. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. 4. Floor clay. Berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Ciri-ciri bahan lunak buatan. 1. Polimer clay dan plastisin. Memiliki ciri. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. 2. Fiberglass. Ciri-ciri: struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis.
Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Warna bening. Tiga, lilin dan parafin. Ciri-ciri, wujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan dilakukan dengan dicetak, pewarnaan dilakukan saat cair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Empat, gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah, sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. 5. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir pada saat padat. Sabun dapat pula diparut seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.